Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran mapel SKI. Mudah-mudahan meskipun dalam daring ini kita tetap semangat dalam belajar. Pada kali ini kita akan belajar tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Namun demikian, sebelum itu mari kita buka pelajaran kali ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Masih bab 1 ya, masih bab 1. Coba kalian amati ini kira-kira gambar apa ya, ini kira-kira gambar apa, dan yang ini gambar apa ya. Kira-kira dari kedua gambar ini apa yang terlintas di dalam pikiran kalian? Nah, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Nah, terus jika kalian berada di tengah-tengah masyarakat yang semuanya beragama non-muslim, misalkan ini sebuah ilustrasi saja, jika kalian berada di tengah-tengah masyarakat yang semuanya beragama non-muslim, sementara kalian sebagai seorang muslim yang memiliki keharusan untuk berdakwah atau menyampaikan ajaran agama Islam sebagaimana sabda Rasulullah, yaitu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ta'ala, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Bayangan kalian berada di tengah-tengah masyarakat yang semuanya non-muslim. Strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ketika kita mempelajari strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, baru kemudian pertanyaan tadi bisa kalian jawab. Artinya strategi-strategi apa di dalam berdakwah ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas non-muslim atau tidak ada umat Islam sama sekali. Yang pertama, strategi dakwah Rasulullah di Mekah itu yang pertama adalah dakwah siriyah atau dakwah dengan rahasia. Nah, dakwah dengan rahasia. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad mulai berdakwah. Setelah menerima wahyu, yaitu surat Al-Alaq 1-5, sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya, pada saat wahyu pertama adalah di Gua Hira, maka kemudian Rasulullah mulai melangkah untuk berdakwah setelah wahyu pertama dan kedua, yaitu surat Al-Mudaththir itu kemudian Rasulullah mulai berdakwah. Langkah awal yaitu berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Langkah sembunyi-sembunyi ini dipilih karena mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka, dan pertimbangan pengikut Nabi yang masih sedikit. Jadi kenapa kemudian kok dilakukan langkah sembunyi-sembunyi ini? Karena melihat situasi kondisi, mayoritas masyarakat Mekah saat itu belum mengenal yang namanya Islam. Artinya mereka mayoritas masih menyembah berhala. Oleh karena itu, agar dakwah ini bisa memperoleh hasil meskipun belum maksimal, maka dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan mendatangi satu persatu atau dengan personal satu persatu, terutama dari keluarga-keluarga dekat. Maka dakwah Nabi ini pada saat bisiri ini adalah dengan pendekatan personal atau didatangi satu persatu. Demikian pula ketika kalian tadi berada di tengah masyarakat yang mayoritas non-muslim, dakwah kalian dilakukan secara pendekatan personal satu persatu. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah siriyah selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dengan pendekatan personal.
Lah orang yang pertama kali masuk Islam ketika Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Siapa saja orangnya? Yang pertama Siti Khadijah bin Khuwailid, yaitu istri Rasulullah. Kemudian yang kedua Zaid bin Harisah bin Syarahil, adalah seorang budak. Kemudian tiga Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu Rasulullah, ya, yang saat itu usianya masih sangat belia, masih kecil. Yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian disusul oleh Utsman bin Affan, kemudian Al-Umawi, kemudian Utsman bin Affan Al-Umawi, kemudian Az-Zubair bin Al-Awam Al-Asadi, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolha bin Ubaidillah At-Timi, dan disusul lagi seperti sahabat Bilal dan sebagainya. Ini tentu dengan pendekatan personal, ya, berawal dari Rasulullah, kemudian dibantu oleh orang-orang ini, terutama Abu Bakar Siddiq yang terkenal memiliki sikap santun, tutur kata yang baik, sehingga para pengikut atau para karibnya itu mengikuti jejak Abu Bakar, yaitu masuk Islam, sebagaimana Utsman bin Affan dan sebagainya. Berikutnya adalah dakwah secara terang-terangan atau jahar, ya. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Muthalib bin Al-Manaf, ya. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Thalib lah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kaum Quraisy. Jadi ketika Rasulullah melakukan dakwah terang-terangan, ini semua keluarga keluarganya, ya, Bani Hashim, yang mengundang keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Muthalib itu semuanya menentang kecuali Abu Thalib, ya, kecuali Abu Thalib atau pamannya, ya, dan Abu Thalib inilah yang kemudian menjadi pelindung Rasulullah, ya, Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib, Nabi mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Sofa. Kemudian beliau menyeru untuk mentauhidkan Allah dan iman kepada risalahnya, ya. Namun demikian pada saat itu memang yang paling getol menentangnya adalah Abu Jahal dan Abu Lahab, ya, pamannya sendiri. Sejak itulah dakwah Nabi terdengar ke seluruh Mekah. Kemudian turun ayat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Fasta bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi saat Abu Jahal, Abu Lahab kemudian menolak terang-terangan dakwah Rasulullah, kemudian malah justru ayat ini turun. Nah, sehingga Rasulullah tetap bersikukuh untuk melakukan dakwah. Tantangan dan rintangan dakwah Nabi di Mekah. Pertama, jelas ini penghinaan terhadap Rasulullah dan siksaan terhadap Rasulullah, ya. Kemudian yang kedua, penghinaan dan ancaman serta siksaan terhadap pengikut Rasulullah, ya, seperti yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar, yang dialami oleh sahabat Bilal dan sahabat-sahabat yang lain. Di samping itu, bujukan harta dan kedudukan wanita kemudian membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan, ya. Sebagaimana asal usul turunnya surat Al-Kafirun itu kan gara-gara kaum kafir Quraisy untuk membujuk atau berpura-pura lunak agar antara agama-agama yang mereka anut, yaitu kaum kafir Quraisy, agama-agama yang menyembah berhala itu, agar gantian agama Islam menyembah, orang-orang Islam menyembah atau melakukan ibadah sesuai dengan ibadahnya orang kafir Quraisy, gantian menyembah atau beribadah sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam. Akan tetapi Rasulullah menolak dengan tegas, ya.
Jadi lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Jadi secara tegas, agamamu ya agamaku agamaku. Nah, kemudian yang tantangan yang lain lah, kaum kafir Quraisy membujuk dan memprovokasi Abu Thalib, kemudian menghasut masyarakat Mekah dan pengasingan dan pembukaitan Bani Hashim dan Bani Muthalib ini kurang lebih selama 3 tahun ya. Artinya orang yang masuk Islam dan termasuk keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib itu dilarang untuk berhubungan kepada masyarakat secara umum. Artinya mereka diisolasi, diboikot selama 3 tahun. Kemudian kaum kafir Quraisy mempengaruhi pimpinan-pimpinan negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang Islam, sebagaimana nanti akan kita bahas. Pertama, hijrah ke Habsyi. Ya, di samping tadi strategi dakwah yang pertama adalah dakwah bisyiri, kemudian yang kedua dakwah bil jahar, yang ketiga adalah hijrah ke Habsyi. Kenapa hijrah ke Habsyi? Karena didengarnya orang Habsyi atau Raja Habsyi ini adalah orang yang adil dan bijaksana. Nah, penindasan dan penyiksaan orang kafir Quraisy semakin keras, membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut turunlah surat Az-Zumar yang berisi tentang perintah hijrah. Ya. Perintahnya bagaimana? Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah fid dunya hasanatu wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Berasal dari ayat inilah kemudian Rasulullah hijrah ke Habasyah, ya, di mana Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habsyah karena Raja Habsyah yang bernama Ashimah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah kelompok pertama yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Yang memimpin adalah Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah. Hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali, ya. Dan Ruqayyah yang putri Rasulullah, istri Sayyidina Utsman ini kembali mengikuti suaminya Utsman bin Affan dan bergabung dengan kelompok hijrah yang kedua. Kafir Quraisy khawatir akibat dari hijrah Habsyah. Mereka takut Islam menyebar ke luar Mekah dan nantinya mereka akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari luar Mekah. Akhirnya kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan yang cerdas, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As bin Wail As-Sahmi. Mereka utusan ini tugasnya apa? Untuk melobi agar Raja Habasyah tadi itu menolak kehadiran Rasulullah dan pengikutnya. Dengan cara licik, dengan membawa hadiah-hadiah, tetapi usaha-usaha itu juga tidak berhasil. Nah, jadi 2 orang utusan kaum Quraisy itu pergi ke Habsyah. Mereka menyerahkan hadiah-hadiahnya ke Raja Habsyah. Mereka meminta Raja agar mengembalikan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan agama mereka. Jadi dilobi agar Raja Habsyah ini mengembalikan orang-orang atau mengembalikan Rasulullah dan para sahabatnya tadi atau pengikutnya tadi. Tetapi Raja Habsyah ini menolak, ya. Menolaknya dan sikapnya bahwa semua yang ada di tempatnya akan berada dalam perlindungannya dengan aman. Kedua utusan tadi itu kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Berikutnya strategi dakwah Rasulullah yang lain adalah misi ke Taif. Kenapa ke Taif? Karena di Taif itu terdapat terdapat keluarga
terdapat keluarganya yang memiliki pengaruh yang besar, yaitu dari keluarga Kinanah. Siapa? Di antaranya lah Abu Julail bin Mas'ud yang bergelar Abu Kuhail serta Habib, ya. Bergelar Abu Julail, yaitu keluarga dari keluarga Kinanah. Setelah Rasulullah ini ditinggal wafat, ditinggal oleh orang yang cintainya, orang yang dicintainya yaitu Sayyidatul Khadijah dan Abu Thalib, Rasulullah itu dalam keadaan yang sedih, ya. Kemudian melihat penindasan terhadap kaum muslimin yang semakin gencar dilakukan oleh kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah berpikir untuk bagaimana ke Taif, karena apa, di Taif itu di sana ada keluarga dari Bani Kinanah, di mana di sana itu merupakan keluarga yang termasuk pembesar di suku tersebut, dan seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad berangkat ke sana, ya, berangkat ke Taif dengan harapan diterima. Akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad, ya. Harapan itu hanya sebuah harapan, tetapi ketika Nabi Muhammad ke Taif justru malah ditolak, ya, ditolak permohonan atau permintaan itu, bahkan dilempari batu dan sebagainya. Kemudian perjanjian Aqabah. Nah, pada tahun ke-12 kenabian bertepatan dengan tahun 621, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi Muhammad SAW mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di satu bukit yang disebut dengan Aqabah. Perjanjian Aqabah ini pada saat musim haji, yaitu pada tahun 12 kenabian, ada sekelompok orang, yaitu dari Yasrib, ketika haji ziarah atau haji ke Mekah, itu kemudian didatangi oleh Rasulullah, ya. Kemudian diajak untuk masuk Islam, ya, untuk menyatakan Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menerima, ya. Mereka kemudian melakukan baiat atau perjanjian di Bukit Aqabah, maka perjanjian itu disebut dengan Baiatul Aqabah. Isi baiat adalah sebagai berikut. Pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Dua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Dan yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Dan mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Ini isi baiat yang pertama. Dan baiat yang pertama ini, baiat Aqabah yang pertama ini terdiri dari 12 orang. Lah kemudian pada tahun ke-13 kenabian, jamaah Yasrib datang ke Mekah untuk ibadah haji dan menemui Rasulullah. Jamaah tersebut berjumlah 73 orang. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk datang ke Yasrib untuk memberikan keterangan tentang ajaran Islam, ya. Untuk memperkuat kesepakatan itu, maka diadakan baiat. Baiat inilah yang kemudian disebut dengan baiat yang kedua, di mana isi perjanjian Aqabah kedua ini adalah penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad. Kemudian penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Kemudian tiga, penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Penduduk Yasrib siap menerima segala risiko dan tantangan. Baiat Aqabah yang kedua ini terdiri dari 73 orang. Sekian pada kesempatan kali ini tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selanjutnya kita sambung pada pertemuan atau di video berikutnya. Untuk tugas bisa nanti saya kasih di ruang yang berbeda. Sekian, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.